Assalamualaikum Sobat Spensix, selamat datang di sesi ngabuburit paling produktif senusantara. Sambil nungguin azan maghrib, yuk kita isi waktu dengan sesuatu yang super bermanfaat. Bener banget, Kak. Ingat kan pepatah, hubbul waton mimal iman? Cinta sama tanah air itu bagian dari iman. Jadi dengan kita kenal lebih dalam keragaman Indonesia, itu udah jadi wujud rasa syukur kita loh. Nah, pas banget. Misi kita hari ini, kita bakal bongkar tuntas semua rahasia keragaman Indonesia. Biar nilai penilaian pengas semester PKN kalian nanti auto 100. Udah siap belum? Oke, kita langsung aja ya. Ini dia peta rahasia kita menuju kemenangan. Kita bakal mulai dari ngungkap misteri suku dan budaya, lanjut dengerin irama-irama dari seluruh kepulauan, terus kita bakal bedah DNA Nusantara kita. Dalami filosofi Sapulidi yang luar biasa, dan terakhir, kita lihat aksi-aksi keren dari seorang pelajar Pancasila. Pokoknya singkat, padat, dan langsung ngena. Siap-siap ya, misi pertama kita mulai. Nah, ini nih bagian yang sering banget bikin kita ngeblank pas ujian. Saking banyaknya suku sama tradisi di Indonesia, kadang suka ketukar-tukar gitu kan. Tapi tenang aja, kita bakal bongkar semua jebakannya satu persatu. Nah, ini dia jebakan Batman nomor 1 yang sering banget nongol di soal-soal. Banyak banget yang ngira suku Tengger itu dari Jawa Tengah, terus upacara ngaben itu ada di NTB. Coba deh Sobat Spansik, pikirin lagi, yakin jawabannya itu? Jangan sampai kena tipu ya. Oke, kita luruskan sama-sama ya. Jebakannya tuh bilang mereka dari Jawa Tengah. Tapi faktanya, suku Tengger yang ada di sekitaran Gunung Bromo dan juga suku Osing yang ada di Banyuwangi itu asli dari Jawa Timur. Ingat baik-baik ya, ini poin penting yang sering banget jadi pengecoh di ujian. Lanjut ke upacara adat. Awas, jangan sampai kebalik Sobat Spensik. Jebakannya tuh sering banget tukar-nukar lokasi. Faktanya, ngaben itu upacara pembakaran jenazah yang super sakral di Bali, bukan NTB. Nah, kalau tiwah, itu upacara kematian yang khas dari suku Dayak di Kalimantan. Beda pulau, ya jelas beda tradisi. Biar nggak gampang lupa, ini dia rangkuman intel kita. Catat pasangan kunci ini di otak kalian ya. Suku Tengger itu Jawa Timur, Ngaben itu di Bali, dan tiwah itu tradisinya suku Dayak. Nah, sebagai bonus, ingat juga rumah gadang yang atapnya kayak tanduk, itu dari Sumatera Barat. Dijamin deh nggak bakal ketukar lagi. Oke. Misi selanjutnya. Sekarang kita pindah ke dunia nada dan irama Nusantara. Lagu-lagu daerah sama alat musiknya juga sering banget loh keluar di soal. Yuk, kita pastiin kita tahu dari mana asal suara-suara indah ini. Coba deh, bayangin sejenak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, atau apuse kokondao. Familiar banget kan di telinga, enak didengarnya. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak sih dari provinsi mana lagu-lagu dan alat musik tadi berasal? Ini bukan cuma soal hafalan loh, tapi soal gimana kita ngenalin denyut jantung budaya bangsa kita sendiri. Oke, mari kita bedah daftarnya. Ampar-ampar pisang yang ceria itu asalnya dari Kalimantan Selatan. Terus apuse yang syahdu banget itu dari Papua. Nah, kalau bungong jempa, yang artinya bunga cempaka, itu dari Aceh. Dan jangan lupa, alat musik tifa yang bentuknya kayak kendang panjang itu asalnya juga dari Papua, sama kayak lagu Apuse. Gampang kan kalau udah dipetain kayak gini? Sekarang kita pindah ke bagian yang agak-agak ilmiah nih. Berasa jadi detektif biologi. Kita bakal bongkar sama-sama DNA Nusantara buat ngerti betapa beragamnya ras nenek moyang bangsa kita. Ini penting banget, biar kita makin sadar betapa keren dan beragamnya akar kita. Nah, pertanyaan kuncinya ya ini. Kita kan sering denger ya istilah Melanesoid, Mongoloid, sama Wedoid, tapi apa sih bedanya? Kuncinya itu cuma satu, kenali ciri-ciri fisik utama mereka. Kalau kita udah tahu ciri khasnya, dijamin deh pasti bisa bedain. Nah, tabel ini ngebantu banget buat memetakan DNA Nusantara kita. Coba lihat, ras Melanesoid itu ciri khasnya kulit gelap dan rambut keriting. Dan mereka dominan di Indonesia bagian timur. Terus ras Mongoloid kulitnya sawo matang, rambutnya lurus tersebar di bagian barat dan tengah. Terakhir nih ada ras Wedoid yang unik, posturnya lebih kecil dan biasanya mendiami daerah-daerah pedalaman. Biar gampang nempel di otak pas ujian nanti, pakai aja trik ini. Melanesoid itu identik sama timur. Kalau Mongoloid itu barat sama tengah. Dan Wedoid itu suku pedalaman. Simple kan? Cukup ingat kata kuncinya aja. Sekarang kita masuk ke jantung dari pelajaran kita hari ini. Sebuah filosofi yang relevan banget sama semangat ukhuwah alias persaudaraan di bulan Ramadan ini. Kita bakal ngomongin kenapa persatuan itu adalah segalanya buat kita. Yep. Kita sering banget dengar slogan itu.
Tapi pernah nggak sih kita diem sejenak terus ngerenungin apa makna sebenarnya dari persatuan itu? Kenapa kita harus banget bersatu? Nah, analogi sapu lidi ini bakal ngejelasin semuanya dengan gamblang dan kuat banget. Coba deh bayangin nih, satu lidi doang itu rapuh, gampang banget dipatahin. Tapi pas ratusan lidi diikat jadi satu, dia jadi sapu yang kuat banget dan berguna. Nah, itulah gambaran bangsa kita. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, kita gampang banget dipecah belah. Tapi, kalau kita bersatu dalam keragaman kita bakal jadi kekuatan yang luar biasa. Ingat ya, sendiri patah, bersatu kuat. Nah, kebalikannya dari persatuan itu namanya entropi. Ini istilah keren buat kemunduran. Jadi kalau ada sebuah kelompok yang isinya orang-orang yang nolak kerjasama, egois, dan ngerasa paling benar sendiri, mereka tuh bakal hancur dari dalam. Jadi kalau mau maju, kuncinya cuma satu, kolaborasi. Oke, setelah kita paham teorinya, sekarang kita bawa ke kesimpulan yang praktis. Sebagai seorang pelajar, apa sih yang bisa kita lakuin setiap hari buat ngejaga persatuan ini? Ini bagian yang paling penting loh. Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Setelah tahu semua ini, terus apa? Apa aksi nyata kita di sekolah, di rumah, dan di lingkungan main kita? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia misi harian kita, Sobat Spensix. Jangan pernah ngejek logat teman yang beda. Berteman sama siapa aja, jangan mandang suku atau agamanya. Praktekkan gotong royong, jauhi diskriminasi. Dan yang paling penting, hargai semua orang tanpa kecuali. Inilah wujud nyata dari pelajar Pancasila. Oke, Sobat Spensix, kita udah sampai di akhir misi kita nih. Sekarang waktunya rangkuman super cepat biar semua informasi penting ini kekunci rapat di kepala kita. Udah siap? Yuk kita ulang sekali lagi intel rahasia kita. Budaya, ingat pasangannya ya. Tengger di Jawa Timur, Ngaben di Bali, Tifa dari Papua. Ras, Melanosoid di timur, Mongoloid di barat, Wedoid di pedalaman. Filosofi, sapu lidi itu bukti kalau bersatu kita kuat. Dan terakhir, sikap kita, toleransi itu harga mati. Sobat SPN6, pelajari lagi detail-detail tadi ya. Jangan lupa berdoa dan teliti pas ngerjain soal. Kami percaya kalian semua pasti bisa. Kalian adalah generasi penerus yang hebat yang bakal ngerawat dan ngejaga indahnya keragaman Indonesia. Semangat! Selamat menunaikan ibadah puasa ya, semoga berkah untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika.